Selamat pagi umat yang dikasihi Kristus. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian Minggu secara online. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayanan 2 mahasiswa teologi. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih telah menerima 2 mahasiswa teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi atas diri Saudara Karel Hot Asih Sipurian dari HKBP Harapan Baru Bekasi dan Saudara Bob Rianto Purba dari GKPS Sigodang yang akan terlibat dalam berbagai pelayanan di GKI Kayu Putih dari tanggal 14 Juni sampai dengan 5 Agustus 2020. Mari kita sambut dan mendoakan agar kedua mahasiswa tersebut dibimbing oleh Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan dan tanggung jawabnya. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat akan menyelenggarakan pemahaman Alkitab online pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 melalui Zoom. Saudara-saudara diundang untuk menghayati Alkitab demi pertumbuhan iman saudara-saudara. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja dengan jam kerja pukul 9.00 sampai dengan pukul 16.00. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 64. Dengan
Iman kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan adalah anugerah dari Tuhan. Dilepaskan dari sakit dan penyakit, dipulihkan dari belenggu penderitaan adalah kasih karunia yang besar. Namun apakah itu berarti bahwa masa ketika kita mengalami penderitaan, sakit, dan penyakit bukanlah bagian dari kasih Tuhan bagi kita? Apakah anugerah Tuhan hanya ditandai dengan satu titik kesembuhan? Pada hari ini kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan di dalam kebaktian pengajaran dengan tema penyembuhan ilahi. Kita akan mengawalinya dengan mendasari diri dengan keyakinan bahwa di dalam segala situasi, di dalam segala kelemahan kita, anugerah Tuhan diberikan bagi kita dan cukup bagi kita. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Umat yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana pujian yang kita nyanyikan, kita dipanggil untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Namun ketika kita menelisik kembali kehidupan kita, apakah kita sudah benar-benar sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala kehendak kita? Apakah kita sudah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya melampaui pengertian-pengertian kita? Marilah kita datang kepadanya, kita mau mengakui segala dosa-dosa kita, dipersilakan bagi kita menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Bapa yang Maha Kasih,
kami datang membuka diri di hadapan-Mu. Ampuni kami yang angkuh. Ampuni kami yang mengeraskan hati kami. Ampuni kami yang kurang percaya kepada rancangan Tuhan yang baik Engkau sediakan bagi kami. Ampuni kami yang enggan peduli terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Ampuni kami yang tidak mencari Engkau di dalam perjalanan iman kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh berlumuran dosa, tetapi kami yakin kasih anugerah-Mu sempurna. Sucikanlah kami dan isilah kami dengan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mengucapkan salam damai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam damai. Namun kasih Tuhan
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah pemulih, kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu. Untuk mempercayai bahwa kuasa-Mu memulihkan dan menyembuhkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tabib yang agung, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita membaca dua bagian dari Alkitab kita, yaitu pertama dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang akan dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang yang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Dan satu bagian lagi yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 28. Dan Allah telah menetapkan kepada beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara-saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, pada minggu ini kita masuk dalam ibadah pengajaran. Maka topik yang diambil adalah penyembuhan ilahi. Saya menduga Majelis Jemaat Bidang Kebaktian, tim ibadah mengambil topik ini dalam kebaktian pengajaran ini terkait dengan, pertama kita masih memperingati, kita baru saja merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Yang kedua, ini terkait erat dengan situasi kita saat ini, yaitu dengan virus Corona 19 yang belum berakhir. Mungkin dengan alasan ini, maka mari kita bicara tentang penyembuhan ilahi, karena terkait apa? Terkait dengan sakit penyakit, dalam hal ini sakit fisik. Maka dugaan saya ketika kita bicara tentang sakit penyakit, ada banyak pertanyaan teologis yang muncul, termasuk apalagi ketika sakit penyakit itu berkepanjangan, kronis, dan terjadi dalam waktu yang amat lama. Maka pertanyaan teologis kita adalah, apakah memang Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan sakit kita, sakit fisik dan sebagainya? Apakah memang, dan apalagi kalau ini dikaitkan dengan harapan kita sebagai manusia pada umumnya adalah kita ingin bahwa saya nggak sakit, jangan hidup menderita.
mau kembali hidup normal, sakit penyakit sembuh di sini adalah berarti normal, kembali bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan sebagainya. Karena itu kenapa topik kesembuhan ilahi ini menjadi bagian dari atau tema kebaktian pengajaran hari ini. Sebelum ibadah ini berlangsung, sebenarnya beberapa minggu sebelumnya tim media GKI Kayu Putih menyebarkan semacam angket, apa yang mau ditanyakan dalam ibadah penyembuhan ilahi, topik penyembuhan ilahi pada minggu ini. Di IG GKI Kayu Putih, Instagram GKI Kayu Putih, tim media ini menyebarkan itu dan ada pertanyaan-pertanyaan. Dan karena itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul melalui khotbah ini. Misalnya saja, yang pertama adalah pertanyaan dari IG GKI Kayu Putih, apa yang membedakan kesembuhan itu ilahi atau tidak ilahi? Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 9 dan juga ayat 28, di sini dikatakan bahwa kesembuhan ini adalah bagian dari karunia Roh Kudus yang diberikan kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Karunia, salah satu karunia dari beberapa karunia yang diberikan. Kalau kita melihat ini sebagai karunia Roh Kudus, maka sebenarnya di dalam 1 Korintus dan juga surat-surat Paulus lainnya, sungguh ini tuh minim banget, minim informasi. Apa sih yang disebut dengan kesembuhan, karunia kesembuhan di sini? Apakah ini maksudnya terkait dengan kesembuhan fisik? Apakah sembuh terkait dengan masalah kejiwaan, spiritual, atau apa? Tidak jelas. Atau juga caranya bagaimana? Cara menyembuhkannya, atau siapa yang bisa menyembuhkan, dan lain-lain. Minim sekali. Tidak ada penjelasan yang cukup banyak. Namun, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang Paulus, bicara pada konteks jemaat Korintus, ini nggak bisa dipungkiri pada konteks masa itu. Di komunitas jemaat Korintus, ya, ada juga yang menjadi para penyembuh-penyembuh yang terkait dengan mujizat. Misalnya saja di kelompok orang-orang Yahudi, ada penyembuh-penyembuh yang mendoakan saja sembuh, atau dengan berbagai ritual sembuh saat itu juga. Atau juga misalnya untuk orang-orang Yunani yang juga ada pada lingkungan di kota Korintus, ya. Mereka juga percaya dewa-dewa itu memberi orang-orang tertentu kesembuhan-kesembuhan yang bisa menyembuhkan secara langsung orang yang sakit. Dan ini sekali lagi terkait dengan kesembuhan yang model seperti itu, mujizat. Jadi yang membedakan kesembuhan ilahi atau tidak ilahi pada waktu itu ya, adalah terkait dengan mujizat itu tadi. Misalnya saja dalam catatan Kisah Para Rasul, Petrus menyembuhkan Dorcas atau juga membangkitkan Dorcas pada waktu itu, atau Paulus sendiri menyembuhkan Eutikus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 9-12. Nah, kalau ditanya apa yang membedakan kesembuhan ilahi, maka beberapa catatan kesembuhan ilahi yang dimaksud di sini dalam konteks ini yaitu terjadi saat itu juga, bukan settingan, ya, tidak direncanakan, dan ini tidak biasa. Dan umumnya ini terkait juga dengan sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Dan tidak terbantahkan. Bahkan untuk orang-orang yang tidak percaya akan kesembuhan ilahi, mereka melihat buktinya ada orang-orang yang seketika itu juga disembuhkan melalui cara-cara yang ajaib. Jadi ini yang dimaksud dengan kesembuhan ilahi dalam konteks karunia Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah apakah fenomena karunia
kesembuhan ini masih terjadi pada saat ini atau masih ada sampai saat ini. Saudara-saudara, ada pertanyaan juga di IG GKI Putih terkait dengan ini adalah, jadi kalau gitu bagaimana pandangan kita, pandangan orang percaya terhadap kesembuhan ilahi? Saudara-saudara, sebenarnya fenomena karunia kesembuhan ilahi pada zaman modern ini diawali oleh kelompok karismatik atau Pentakostal baru yang bertumbuh pesat di seluruh dunia. Mereka sudah ada sejak tahun 50-60-an, tapi kemudian berkembang pesat pada era 80-an dan 90-an. Kelompok karismatik ini sangat percaya pada karya-karya Roh Kudus yang spektakuler, yang penuh dengan mujizat. Salah satunya yang terkenal adalah Toronto Blessing, di mana saat itu seorang pendeta dari Afrika datang mengadakan kebaktian, dan dalam ibadah di kota Toronto itu terjadi peristiwa-peristiwa yang ajaib, termasuk mereka yang sakit disembuhkan. Tapi sebenarnya bukan hanya pada tahun 90-an itu. Pada tahun 70-an misalnya masyarakat di Amerika ini dihebohkan oleh peristiwa yang terjadi pada keluarga Parker. Keluarga Parker percaya bahwa pada saat mereka datang ke satu ibadah dan si pendeta mengatakan, anak kamu sembuh, Wesley sembuh dari sakitnya, yaitu dia mengidap penyakit sejak lahir, diabetes, dan karena itu perlu insulin, maka si pendeta itu mengatakan saat ini sembuh dan anak kamu tidak perlu lagi obat. Dan saat itu keluarga Parker ini, suami istri ini melepaskan semua obat-obatan yang dipakai oleh Wesley, termasuk insulin. Dan sayangnya beberapa bulan kemudian Wesley meninggal dunia. Berita ini sangat heboh pada tahun 73, ya, dibicarakan tentang kasus ini. Dan yang menarik, ayah dari Wesley akhirnya menulis surat. Dia mengatakan bahwa dia menyadari dan dia karena itu dia minta maaf baik kepada Wesley maupun kepada masyarakat banyak karena kedangkalan imannya memahami karya Allah, maka anaknya meninggal dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa fenomena kesembuhan ilahi ini sekali lagi tidak hanya terjadi dengan munculnya kelompok karismatik. Sudah ada jauh sebelum itu. Misalnya saja saya tertolong dengan riset yang diadakan oleh Dr. Richard Mayhew dari The Master Seminary. Dia mencatat bahwa fenomena kesembuhan ilahi ini sudah sejak di era perjanjian lama, itu 4.000 tahun yang lalu, ya, ada kesembuhan ilahi. Misalnya saja Musa, ya. Musa yang disuruh memasukkan tangannya lalu mengangkat lagi penuh kusta, lalu disuruh masukkan lagi dan sembuh seketika. Atau Firaun yang diberikan tulah oleh Tuhan saat itu juga. Atau Naaman yang kusta disuruh pergi ke sungai, berendam di sana, dan bangkit lagi menjadi bersih. Bangsa Israel yang dipangguk ular, sebagian mati, dan ketika mereka mau selamat, disuruh memandang ular tedung di atas tiang. Mereka selamat. Mayhew mengatakan bahwa kesembuhan ilahi ini menjadi masif pada zaman Yesus. Pada pelayanan Yesus yang 3 tahun itu, ini masif sekali. Yesus dalam pelayanannya bukan hanya mengajar, tetapi juga melakukan mujizat-mujizat. Salah satunya adalah kesembuhan yang sakit, karena apapun juga, yang matanya buta, tuli, bisu, kusta, tidak bisa berjalan, lumpuh, bahkan juga yang mati dibangkitkan. Ini dia, masif sekali pada waktu Yesus melayani. Dan mulai sesekali muncul pada zaman para rasul. Ya. Para rasul mulai menyebarkan Injil. Ini terjadi, tapi tidak semasif pada zaman Yesus.
Ini terjadi misalnya saja Petrus menyembuhkan, Paulus juga, Filipus, Barnabas, ya, sesekali terjadi. Dan pada saat gereja sudah mulai muncul, ya, gereja awal dan lama-lama menjadi komunitas yang permanen, Mayhew mengatakan makin lama ini makin tidak terlalu ditekankan, dianggap tidak terlalu penting, atau bahkan juga dia mau memakai kata diabaikan. Misalnya saja catatan surat-surat ya, bicara tentang kesembuhan ilahi sangat minim sekali. Paulus hanya menyebut kesembuhan ilahi di dalam 1 Korintus tadi. Bahkan di surat-surat lainnya, 1 dan 2 Timotius atau Titus, sama sekali tidak menyebut soal kesembuhan ilahi. Atau juga Mayhew katakan, lihatlah bahwa Paulus sendiri tidak menyembuhkan orang-orang yang dekat dengan dirinya. Misalnya Epaphroditus dalam Filipi 2 ayat 17, Tropimus 2 Timotius 4 ayat 20, atau Timotius anak rohaninya pun sendiri kalau kita membaca 1 Timotius 5 ayat 23, Paulus mengakui bahwa dia punya kelemahan fisik dan punya masalah pencernaan di situ. Dan yang lebih hebatnya juga Paulus mengakui bahwa dia sendiri sakit. Dia tidak disembuhkan. Misalnya saja dalam Galatia 4 ayat 13 atau tadi di dalam ayat pembukaan kita. Duri dalam daging itu ada. Kemudian ditafsir sebagai Paulus mengakui ada sakit penyakit yang tidak disembuhkan. Dia sudah memintanya 3 kali. Begitu juga dengan surat-surat lain di dalam surat-surat tradisi Petrus misalnya, tidak menyinggung tentang kesembuhan ilahi. Kalaupun ada surat yang menyinggung soal sakit penyakit, tapi tidak merefer pada kesembuhan ilahi. Misalnya saja Yudas, Ibrani, dan Yakobus. Yakobus 5 misalnya, hanya mengatakan kalau ada yang sakit, panggil penatua untuk mendoakan, lalu lakukan juga gunakan dengan minyak dan sebagainya. Buat saya, riset dari Dr. Mayhew ini menjadi catatan penting tentang kesembuhan ilahi. Kenapa penting? Mari kita lihat tadi, begitu masif di zaman Yesus, lalu kemudian menjadi kejadian yang sesekali pada zaman para rasul, dan pada masa gereja sudah terbentuk, ini hampir-hampir tidak ditekankan. Mari kita menjawabnya dengan kenapa bisa seperti ini, fenomena ini terjadi. Saya ingin menjawabnya dengan kita memperhatikan sebenarnya apa sih tujuan dari karunia kesembuhan ilahi ini. Kenapa Tuhan memberikan itu? Ini sekali lagi saya membawa satu pertanyaan dari IG GKI Kayu Putih. Bagaimana meyakini, bagaimana membuat orang yang percaya ya, pada kesembuhan ilahi yang akhirnya tidak percaya pada dokter. Ya. Bagaimana meyakinkan dia bahwa dia juga harus percaya pada dokter, bukan hanya percaya pada kesembuhan ilahi. Maka saya memulainya dengan mari kita coba lihat apa sebenarnya menjadi penyebab sakit penyakit secara teologis di dalam Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita dicatat beberapa penyebab dari sakit penyakit itu. Misalnya pertama dosa. Orang Yahudi ini sangat percaya bahwa orang sakit itu disebabkan oleh dosa. Misalnya saja pada Miriam yang sakit kusta karena dosanya, Korah, Yerobeam, atau tadi dalam catatan Injil kita yang tadi kita baca, ketika para murid bertanya, ini orang buta ini tuh sakit karena apa? Salah dia atau salah orang tuanya? Karena pemahaman mereka sakit penyakit ini karena dosa. Atau juga sering kali Yesus juga melakukan penyembuhan dengan mengatakan dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Lalu juga sakit penyakit bisa disebabkan karena kehendak Tuhan.
Misalnya tadi Firaun dalam kitab Keluaran sengaja diberikan tulah untuk memperlihatkan ini kuasa Allah Israel lebih besar daripada kuasamu maupun kuasa ilah-ilah yang dipercaya oleh orang Mesir. Ya, atau kepada Musa sendiri ya, diperlihatkan ya, tangan yang sakit dan juga sembuh itu mau menunjukkan bahwa kamu disertai, kamu dipanggil oleh Allah yang berkuasa. Dan juga di dalam tadi bacaan kita, ya, Yohanes 9, orang buta itu dikatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah ini dinyatakan. Lalu yang ketiga, juga orang sakit dalam catatan Alkitab kita disebabkan oleh karena roh jahat. Misalnya saja yang terkenal adalah kitab Ayub. Ayub sakit karena pekerjaan iblis. Atau juga dalam catatan Injil, Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit karena dirasuk roh jahat, dan itu terkena pada kondisi psikis maupun fisiknya. Dan kita sebagai orang yang ada di konteks Asia dan juga Afrika sangat akrab dengan mempercayai bahwa memang ada kuasa jahat yang bisa menyebabkan orang sakit. Misalnya orang yang dikirimi sesuatu ya, dengan menggunakan dukun, voodoo, dan lain-lain. Ya. Dan di dalam Alkitab tidak dipungkiri bahwa sakit penyakit juga kadang-kadang nggak jelas penyebabnya. Kecuali memang secara fisik, naturnya manusia yang fana ini lama-kelamaan ya bisa menyebabkan sakit. Misalnya saja Ishak atau Yakub dicatat pada masa tuanya matanya sudah rabun, tidak bisa melihat dengan jelas, dan badannya tidak kuat lagi berdiri, dan sebelum akhirnya meninggal. Ada banyak juga cara penyembuhan yang dicatat, ada doa melalui kata-kata pengusiran setan, kata-kata bahwa engkau sembuh, penumpangan tangan, minyak, berendam di sungai, ludah, lumpur, tanah, hanya memandang ular tedung, hanya melalui bayangan saja, ya misalnya saja kisah para Rasul 5 ayat 15, hanya dari bayangan Petrus saja orang sembuh. Atau Paulus misalnya, orang banyak itu percaya jubah Paulus yang gak hadir, jubah Paulus dialasi di atas orang yang sakit, itu bisa menyembuhkan dalam kisah para Rasul 19 ayat 11-12. Dan di dalam Alkitab kita juga dicatat obat-obatan juga dipakai. Misalnya saja 2 Raja-Raja 20 ayat 7 dikatakan bahwa menggunakan kue ara yang dibakar di atas bara. Atau nasihat Paulus kepada Timotius, engkau punya sakit pencernaan, minumlah anggur setiap hari. Orang Samaria yang baik hati melakukan perawatan kepada orang yang terluka itu dengan membalut lukanya. Dan di dalam Alkitab juga dicatat bahwa Yesus sendiri mengakui tabib, ya, atau dalam hal ini dokter, bahwa memang tabib ini dibutuhkan oleh orang yang sakit, bukan orang yang sehat misalnya. Jadi memang ada figur tabib atau figur dokter di sini pada masa itu dalam Matius 9 ayat 12 yang menjadi penyembuh. Itu semua fenomenanya. Tapi yang menarik adalah mari kita memperhatikan sebenarnya tujuannya. Ya, dalam catatan-catatan Alkitab kita, tujuan penyembuhan ilahi itu adalah misalnya pada peristiwa Keluaran, dengan Tula, dengan dengan Musa pada waktu itu, disembuhkan untuk apa? Untuk memperlihatkan kuasa Tuhan, kuasa Allah Israel yang luar biasa. Dan ini juga terjadi pada kitab Injil, misalnya Yesus melakukan penyembuhan sebagai dalam rangka janji mesianik yang harus dinyatakan melalui kehadiran Yesus. Misalnya saja Matius 8 ayat 17, ini kalau kita bandingkan dengan Yesaya 53 ayat 4, bahwa aku datang untuk menyembuhkan, untuk mencelikkan mata yang buta, ya. Orang buta dapat melihat. Itu janji mesianik bahwa kehadiran Yesus sebagai Mesias itulah yang menjadi penggenapan janji Allah. Atau
penyembuhan itu punya tujuan untuk memperlihatkan otoritas Kristus sebagai anak Allah, yaitu untuk mengampuni dosa. Misalnya saja Matius 9 ayat 6, untuk mengampuni dosa. Tadi pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam Yohanes 9 ayat 3. Atau dalam catatan-catatan Kisah Para Rasul lakukan penyembuhan. Kenapa? Supaya orang menjadi percaya atau beriman kepada Kristus. Jadi perhatikan saudara-saudara, perhatikan bahwa tujuan dari kesembuhan ilahi ini fokusnya pada Allah, bukan pada manusia atau caranya, bukan fokusnya pada siapa yang menyembuhkan atau karunia kesembuhan itu, tapi berfokus pada Allah, Allah yang berkuasa menyembuhkan. Dan ini menariknya, dalam catatan Alkitab kita, bahkan diakui mereka yang tidak disembuhkan ini juga terkait dengan kemuliaan Allah dinyatakan. Ada yang tidak disembuhkan. Tadi saya sudah menyebutkan, dan salah satunya adalah Paulus. Tadi dalam bacaan pendahuluan kita, Paulus mengatakan 3 kali, aku mau minta supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingku. Tetapi Tuhan mengatakan, cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu Paulus mengatakan, aku lebih memilih bermegah dalam penderitaan. Sekali lagi kenapa? Karena di sini Paulus mengakui dalam keadaan yang terbatas, yang sakit pun, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Ini mau mengingatkan dia, sebenarnya mau menghindari diri sebagai seorang utusan Allah yang terkenal hebat pada waktu itu, untuk ini loh, yang kamu bawa itu bukan diri kamu. Kamu gak perlu menjadi populer, tapi yang penting adalah Tuhan, Kristus yang kamu beritakan. Menghindarkan diri dari kesombongan dirinya. Atau bahkan juga hidupnya yang menderita, yang penuh dengan sakit penyakit itu, ini malah bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dalam kelemahan, Paulus menjadi orang yang tetap bisa bergembira, bisa bersukacita, tidak menyerah. Ini dicatat dalam 2 Korintus 4 misalnya, dia mengatakan bahwa aku mendapatkan harta dalam bejana tanah liat. Aku ditekan, aku ditindas, tetapi aku tidak kehilangan iman, aku tidak putus asa, aku kembali bangkit lagi, seperti orang yang dianggap mati, ternyata tidak mati. Ini menjadi kesaksian yang hidup. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu bagaimana sikap GKI terhadap karunia kesembuhan ilahi ini? Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi penelitian Dr. McHugh tadi. Perhatikan zaman gereja, maksud saya karunia kesembuhan ilahi ini masif pada zaman Yesus. Lalu kemudian semakin menjadi peristiwa yang tidak terlalu banyak pada Kisah Para Rasul, ya, hanya sesekali, dan itu terjadi pada orang-orang tertentu, ya, para rasul yang melayani. Dan ketika gereja mulai terbentuk, ya, menjadi mapan, ya, McHugh sekali lagi mengatakan kelihatannya diabaikan, tidak terlalu penting. Maka ini menggarisbawahi apa yang tadi kita bicarakan. Penyembuhan ilahi ini yang penting adalah pada tujuannya. Tujuan dari kesembuhan ilahi ini. Seolah-olah apa yang diteliti oleh McHugh dalam kajian Alkitab ini mengatakan bahwa kenapa semakin gereja semakin terbentuk, menjadi mapan, menjadi komunitas orang beriman, kesembuhan ilahi ini tidak dipraktekkan, tidak menjadi begitu penting. Karena sekali lagi fokus dari kesembuhan ilahi ini adalah pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Ingin dikatakan bahwa hidup beriman yang menentukan hidup beriman gereja, hidup beriman orang-orang percaya itu tidak ditentukan pada peristiwa-peristiwa mujizat, termasuk peristiwa-peristiwa kesembuhan ilahi. Itu bukan satu-satunya.
Karena kalau orang, mungkin bisa kagum dengan, wah dia disembuhkan, oh terjadi penyembuhan pada diri saya. Orang akan lihat next-nya apa. Hidupnya bagaimana setelah itu, setelah disembuhkan. Jadi karena itu tidak fokus pada kesembuhan, karunia kesembuhan itu sendiri, tapi pada pekerjaan-pekerjaan Allah. Dinyatakan hidup beriman orang percaya, hidup beriman gereja, ini berfokus pada karya Allah dinyatakan. Buah keselamatan, orang akan lebih lihat bahwa apa next-nya. Apakah dia hidupnya lebih beriman, lebih baik, lebih menjadi orang yang memang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, melakukan kebaikan, gak pantang menyerah, terus berpengharapan, sekeras apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang positif, melihat hidup penuh kasih dan sebagainya. Jadi ini tujuannya, yang penting adalah tujuan untuk memuliakan Allah dan bagaimana karya Allah itu dinyatakan. GKI memahami itu, baik pada karunia kesembuhan ilahi maupun ketika tidak terjadi penyembuhan itu sendiri. Tetap karya Allah dinyatakan. Yang kedua, GKI memahami bahwa kesembuhan itu terjadi secara holistik. Apa artinya? Saya sekali lagi membawa pertanyaan di IG GKI Kayu Putih yang menarik. Apakah penyembuhan ilahi dapat menyembuhkan luka batin? Jadi terkait dengan pemahaman tentang kesembuhan yang holistik. Sekali lagi sebagai karya keselamatan Kristus. Maka kalau kita coba memahami hidup manusia itu seringkali kita katakan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka kita mengakui bahwa ada yang namanya physical illness, maka ada pula physical healing, dan tentu saja di medis, dokter, perawat, obat-obatan medis atau alat-alat medis itu menjadi alat penyembuh yang dipakai oleh Tuhan. Atau juga ada mental illness, dan tentu saja ada mental healing. Dan di sini kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan lewat psikolog, lewat psikiater, dan sebagainya. Ada juga spiritual sickness atau illness atau spiritual healing. Maka di sini kita percaya komunitas agama, dalam hal ini gereja, para pendeta, para pendoa, orang Kristen, kan komunitas gereja itu bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dan kesembuhan ini bersifat holistik. Sama ketika orang sakit juga, sakit di satu bagian ini bisa merembet kemana-mana. Ya, misalnya saja orang yang sakit fisik, dan itu bisa jadi apalagi ketika kayaknya tidak ada harapan untuk sembuh. Ini bisa membuat secara psikis dia terganggu, frustasi, udahlah hidup ini nggak ada gunanya lagi, dan tentu saja bisa merembet juga ke sakit spiritual. Ya. Udah putus hubungan sama Tuhan, saya nggak percaya sama Tuhan, atau udah buru-burulah cari dukun, ya. Cari orang pinter yang bisa menyembuhkan dan sebagainya. Atau orang yang sakit psikisnya, ya, depresi misalnya, biasanya merembet ke sakit fisik. Ya. Depresi itu bisa menyebabkan banyak hal, jantung, diabetes, dan sebagainya. Penyakit-penyakit bawaan yang ada dalam tubuhnya. Dan tentu saja ini juga bisa terkait dengan penyakit spiritual, tidak mudah bersyukur, pandangan hidupnya terhadap hidupnya sendiri, dirinya sendiri atau orang lain juga negatif, memusuhi orang lain. Nah ini yang termasuk dalam luka batin ya, di sini. Atau orang juga yang sakit spiritual, ya, percaya pada kuasa-kuasa sejahat dibandingkan kuasa Tuhan, ya main dukun, main kuasa kegelapan, ini bisa nggak menyebabkan sakit fisik? Bisa, ya, bisa. Apalagi kalau ada ikatan-ikatan dengan si jahat, ya ini bisa mengenai fisik, apalagi kalau kita dikirimi ya, secara dengan sakit fisik dan lain-lain. Mental tentu saja ini juga terkait.
ajaib di dalamnya. Nah, ketika kita memahami bahwa ini satu kesatuan, maka kesembuhan juga terjadi secara holistik, ya. Bukan hanya melulu pada satu hal. Dan kalau kita tadi membaca dalam berita anugerah dari surat Petrus, pengertian bahwa oleh bilur-bilurnya kuasa Kristus, ya, menyembuhkan. Maka buat saya, ya, ini tidak dipahami bahwa oh ini berarti kesembuhan fisik. Enggak. Tapi surat Petrus bicara dalam kerangka keselamatan di dalam Kristus. Kristus datang untuk menebus dosa manusia, bukan untuk menyembuhkan sakit-sakit, ya, terutama sakit fisik. Kesembuhan, keselamatan manusia. Ini yang dimaksud dengan ketika kita bicara dengan penyembuhan holistik, mari kita bicara tentang bagaimana keselamatan itu di dalam Kristus terjadi. Kesembuhan itu terjadi karena keselamatan di dalam Kristus. Saya membawa ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh kelompok The Apostolic Network of Global Awakening, atau disingkat ANGA. Mereka adalah kelompok peneliti dari tradisi Pentekostal. Pada tahun 2005 mereka mengadakan konferensi, termasuk di dalamnya konferensi dilakukan penyembuhan ilahi, dan pada saat yang sama dilakukan survei. Mereka mengadakan konferensi itu di tiga tempat, yaitu Amerika Serikat, di Brasil, dan di Afrika. Dari survei, mereka mendapatkan 921 hasil survei. Dan beberapa hasilnya yang penting adalah para peserta percaya bahwa ada kesembuhan ilahi. Memang pada momen itu ada beberapa yang sembuh, ya, dan mereka percaya kesembuhan itu terjadi. Tapi juga mereka percaya bahwa kesembuhan ilahi itu terjadi, ya, melalui apa? Ketika mereka datang pergi ke dokter dan sebagainya, mereka minum obat dan percaya. Dan mereka juga percaya bahwa ada kesembuhan ilahi yang terjadi pada saat itu juga. Tapi juga tidak bisa menghilangkan kepercayaan mereka. Ada waktu untuk sembuh. Ada waktunya, nggak sembuh saat itu juga. Nunggu beberapa waktu. Atau juga doa itu kadang-kadang nggak cuma diucapkan satu kali. Doa itu harus terus-menerus berulang. Dan mereka percaya itu juga kuasa Tuhan. Jadi mereka percaya pada kuasa doa. Dan ini membuat mereka, ya, hasil survei itu mengatakan bahwa ini tidak menghentikan mereka untuk tetap percaya Tuhan itu menyembuhkan. Dan karenanya mereka tetap mendoakan. Sekalipun tidak terjadi pada saat itu, perlu waktu. Yang menarik dari apa yang dilakukan oleh ANGA ini adalah, jadi 1 tahun setelah itu, mereka mengadakan follow up, yaitu menyebarkan kembali survei kepada mereka yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesembuhan ilahi. Nah, sekarang setelah 1 tahun, bagaimana mereka? Hasil survei setelah 1 tahun mengatakan mereka menjadi orang yang bukan hanya kesembuhan fisik terjadi, mereka menjadi orang yang bisa melihat dunia ini jadi lebih baik, hidup itu jadi lebih baik. Karena apa? Karena pada saat mereka disembuhkan, mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, membuat mereka memandang hidup itu jadi berubah. Misalnya saja, selama 1 tahun ada lagi penyakit lain atau penyakit yang lama itu kembali lagi, itu tidak membuat mereka mengatakan bahwa oh Tuhan itu nggak benar, kesembuhan itu gagal dan lain-lain. Enggak, tetapi mereka bisa menerima sakit penyakit itu sebagai bagian dari hidup dan membuat mereka semakin terbuka bahwa hidup ini menyenangkan sekalipun dalam keadaan sakit, muncul lagi sakit. Dan ini mereka katakan juga, ini kasih Allah yang mereka terima itu membuka mereka untuk memperbaiki relasi-relasi
memperbaiki dendam mereka, sakit hati, luka-luka mereka terhadap orang lain. Mereka menjadi orang-orang yang mudah mengampuni, bisa mengampuni, atau juga berani untuk meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang menarik juga, mereka mengatakan mereka berani keluar, bersaksi kepada tetangga, kepada komunitas mereka yang lebih luas, kepada masyarakat akan kebesaran kasih Tuhan. Dan ini hasil survei ini kemudian didalami oleh dua orang peneliti, Margaret Poloma dan Matthew Lee, di dalam proyek mereka yang namanya Godly Love. Ya. Kembali diadakan riset yang mendalam, dan hasil dari Godly Love Models ini, Poloma dan Lee melaporkan bahwa mereka yang menerima kasih Allah akhirnya mengartikan kasih Allah itu secara luas, yaitu mereka berani menjadi social agent bagi masyarakat, bagi dunia ini. Mereka tidak berhenti menerima kasih karunia itu hanya dari diri mereka sendiri, tapi pada konteks yang lebih luas, pada masyarakat, bahkan mereka bukan cuma mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial, tetapi menjadi agen dari social justice. Karena itu yang terakhir, ketika kita bicara tentang sikap GKI, pertanyaan di IG Kayu Putih ini, apakah GKI kalau gitu mengakui kesembuhan ilahi dalam KKR? Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kalau GKI percaya bahwa Allah bisa bekerja lewat tim medis, obat-obatan, psikolog, psikiater, maka GKI tidak pernah menihilkan bahwa kesembuhan itu juga bisa terjadi melalui doa, melalui apa yang kita sebut sebagai mujizat, itu bisa terjadi melalui penumpangan tangan, minyak dan sebagainya, orang yang khusus mendoakan dan percaya itu tidak menihilkan itu. Karena apa? Karena siapa sih yang dapat membatasi pekerjaan Roh Kudus? Tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan Allah. Namun GKI tidak melakukan secara khusus ibadah-ibadah penyembuhan ilahi dalam bentuk KKR, atau juga tidak menyarankan anggota jemaat atau simpatisan udah pergi aja ikut acara KKR. Tidak, kenapa? Karena sekali lagi memahami kesembuhan itu secara holistik, bukan cuma terutama adalah kesembuhan fisik atau model kesembuhan ilahi saja ini satu-satunya sebagai cara Tuhan. GKI sekali lagi saya ingin menekankan beranjak pada tujuan dari mujizat atau kesembuhan ilahi itu adalah kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Jadi tidak sembuh pun seperti yang kita bayangkan, itu bukan berarti Tuhan tidak menyembuhkan, Tuhan tidak punya kuasa. Dan yang penting adalah tadi lewat kesembuhan, lewat sakit penyakit sekalipun pekerjaan Allah dinyatakan, maka di sini ingin mengingatkan bahwa mari fokusnya pada pekerjaan Allah, bukan pada karunia kesembuhan, apalagi orangnya. Orang yang punya karunia dicari, lalu kenapa? Karena akhirnya kita bergantung pada orangnya atau pada alat yang digunakan. Alat yang digunakan, minyak lah, perjamuan dan lain-lain, bukan. Karena fokus kita pada Allahnya yang kita cari, bukan orangnya atau bukan caranya, bukan alatnya. Dan begitu juga untuk orang-orang yang memang diberi karunia khusus oleh Tuhan, ini tentu saja menghindarkan dia dari gejala kesombongan rohani, ya, karena begitu banyak orang mencarinya dan lain-lain. Akhirnya apa? Yang diperbesar adalah dirinya, namanya, popularitas itu menjadi bagiannya, bukan menjadi bagian Allah. Akhirnya nama Kristusnya tenggelam, namanya yang semakin besar. Karena itu tidak pernah dipublisitaskan, ya, dipublikasikan soal kesembuhan ya, di GKI dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah tadi,
pekerjaan Allah dinyatakan, artinya apa? Artinya kasih itu, kasih Allah yang diterima melalui cara Tuhan. Apapun juga, menghasilkan apa? Mendorong orang untuk berbagi kasih. Menunjukkan kasih Allah juga terjadi pada dunia ini. Ya, bukan hanya pada dirinya sendiri. Karena itu kenapa Paulus mengatakan iman, harapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Seorang penulis Amerika juga, Maya Angelou, mengatakan love heals and liberates. Kasih menyembuhkan dan membebaskan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, penyembuh dan pemulih, biarlah kami dapat menerima anugerah-Mu, karunia-Mu yang menyembuhkan. Ketika kami boleh menerima kesembuhan baik fisik, psikis, maupun spiritualitas kami. Tapi biarlah kami juga bisa menerima pada saat kami tidak menerima kesembuhan seperti yang kami bayangkan dan harapkan. Karena baik sakit maupun sembuh, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan kasih akan menjadi bagian yang kami terima dari Tuhan dan kami bagikan kepada sesama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau
karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu untuk membawa permohonan kami di dalam doa syafaat kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa masa pandemi COVID-19 ini bukanlah masa yang mudah untuk kami jalani. Kami melihat ada berbagai macam hal berganti dengan tiba-tiba. Ada berbagai macam situasi yang tidak kami inginkan pun terjadi. Bahkan kami pun mengalami kekhawatiran dan kebimbangan ya Tuhan, ketika kami tidak bisa melihat masa depan dengan begitu jelas. Yang kami lihat adalah ketidakpastian. Tuhan, kami datang kepadamu, agar Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hati kami, sehingga masa-masa yang sulit ini pun dapat kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Masa-masa ini dapat kami lalui dengan keyakinan kami bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Tuhan, kami mau membawa di dalam doa setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang mengalami sakit. Ya Bapa, Engkau yang akan datang memulihkan mereka. Engkau yang akan menggunakan setiap peralatan medis. Engkau juga yang akan menggunakan setiap tenaga-tenaga medis untuk dapat menjadi bagian di mana Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa agar Engkau senantiasa berikan kasih dan juga damai sejahtera di dalam hatinya. Sehingga mereka dapat mendampingi keluarga mereka yang sedang sakit dengan cinta yang besar. Dan kami rindu ya Tuhan, agar Engkau pulihkan mereka dengan kuat kuasa tangan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk mereka yang sedang bergumul di dalam relasi, di dalam keluarga, selama tinggal di rumah di masa pandemi ini. Ada saudara-saudara kami, masyarakat yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, juga mereka yang mengalami perselisihan, permasalahan di dalam komunikasi. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau juga turut campur tangan hadir di antara mereka. Engkau berikan cinta kasih yang besar di tengah-tengah mereka. Engkau lembutkan hati mereka. Dan biarlah Tuhan, setiap keluarga pun dapat tetap merasakan ada Tuhan yang menuntun perjalanan hidup keluarga yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa agar setiap anggota keluarga juga memiliki rasa pengertian
agar masa-masa yang sulit ini dapat mereka lalui bersama-sama di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi umat dan juga masyarakat. Kami mengingat saudara-saudara kami yang terkena pemutusan hubungan kerja atau mereka yang kekurangan penghasilan. Ya Tuhan, cukupkanlah mereka, agar upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tetap dapat mereka lakukan dengan baik, dan kehidupan mereka juga dapat tetap mereka jalani dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, agar pemerintah Indonesia pun dapat betul-betul berupaya untuk mengelola segala sesuatu di dalam negeri kami dengan baik. Mereka yang berupaya menuntaskan wabah virus ini, mengelola segala sesuatunya ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar roda pemerintahan tetap dapat berjalan dengan tangan Tuhan sebagai pemimpinnya. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini untuk gereja kami GKI Kayu Putih. Kami berdoa untuk program pelayanan yang dijalankan di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk ketahanan pangan jemaat dan juga terminal pangan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memimpin pelayanan ini, sehingga pelayanan ini betul-betul dapat bisa menjadi berkat untuk setiap orang yang membutuhkan berkat dari Tuhan. Kau berkati setiap aktivis yang melayani di dalam program-program ini, sehingga mereka juga dapat memiliki makna, memiliki sesuatu yang mereka dapatkan asalnya dari Tuhan, dan mereka juga dapat hidup di dalam rengkuhan cinta kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk kerinduan umat untuk bersekutu di masa pandemik ini. Sekalipun kami tidak dapat bertemu bertatap muka, tetapi Tuhan, biarlah kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman melalui PA atau PW yang dilakukan secara online juga tetap terpelihara, sehingga kami tetap dapat merasakan sukacita persekutuan di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu betapa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, tetapi kami memiliki Tuhan yang melampaui segala permasalahan dan pergumulan kehidupan kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, dengan membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada Mazmur 13 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi aku, kepada kasih setianya aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Karya besar yang
Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih kami boleh beribadah secara online pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah semua apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami juga masih Kau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan di dalam kebaktian kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan saja yang mau menerima persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah dan sempurnakan doa kami yang kami panjatkannya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan kita sanggup untuk memulihkan kita. Saat hidup kita terasa sulit, Ia berjalan bersama-sama dengan kita, memegang erat tangan kita, dan Ia sanggup membebaskan diri kita dari segala belenggu. Karena apa yang tidak terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dia sanggup. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memulihkan segala celah memberkati dan melindungi kita. Ia yang memulihkan segala derita, memeluk kita erat. Wajahnya menyinari kita, terangnya menyelamatkan kita. Ia mengangkat kita dari kesesakan dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.
Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.